Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI menggelar seminar nasional bertajuk Bedah Tuntas Swasembada dan Impor Sapi Jumat di Senayan, Jakarta. Acara ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana program swasembada sapi ini dilaksanakan oleh pemerintah dan tentunya untuk merumuskan solusi mewujudkan swasembada daging nasional. Terkait dengan hal itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Hidayat Nur Wahid menyampaikan dalam sambutannya, semoga dapat jelas duduk permasalahan swasembada dan impor daging sapi agar rakyat Indonesia dapat berdaulat di bidang ekonomi pada sektor ini. Tentu saja dari forum ini kita berharap sekali lagi pada akhirnya nanti akan jelas duduk perkara dan duduk masalah daripada permasalahan sapi ini, impor sapi dan juga dagang sapi maupun juga daging sapi. Swasembadanya, impornya, segala yang terkait dengan apa yang sekarang ini sedang mengharu biru kita semuanya. Dan komitmen kami memang hadirkan solusi, maka ketika pada akhir tahun yang lalu heboh terkait dengan bakso yang dicampurkan dagingnya antara sapi dengan yang non sapi, maka kami menyelenggarakan sebuah refleksi akhir tahun justru di warung bakso sebagai satu bukti bahwa kami tetap berpihak kepada rakyat Indonesia, kami tetap berpihak kepada daging sapi yang halal, kami tetap berpihak kepada, tentu saja karenanya adalah swasembada sapi, supaya dengan demikian kita bisa menghadirkan rakyat yang berdaulat dan negara yang berdaulat dari sisi ekonomi juga. Sementara itu, ditemui di sela-sela acara, anggota Komisi 4 DPR RI fraksi PKS, Hermanto Tanjung mengatakan, fraksi PKS berkepentingan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan agar pemerintah betul-betul mengimplementasikannya. PKS punya kepentingan atas bagaimana merealisasikan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 itu supaya bisa diimplementasikan oleh pemerintah. Karena di situ ada pesan, ada kedaulatan, ada ketersediaan, ya, ada kemandirian. Dan itu mestinya menjadi cermin kebijakan pangan kita di Indonesia ini. Pengamat ekonomi Ihsanuddin Nursi juga menyampaikan keluhannya tentang belum adanya roadmap yang jelas pada setiap kementerian yang dapat mengintegrasikan rencana-rencana strategis per sektor. Upaya Kementan untuk membangun perencanaan strategis patut dihargai. Karena dia sudah punya roadmap. Tapi persoalan besarnya, saya memasalahkan ini bukan hanya di Kementerian Pertanian, juga di perindustrian. Bahkan sejak Yusuf Kala menjadi Menteri Perindustrian. Hampir tiap departemen, hampir tiap kementerian itu tidak punya, ini kata kuncinya, tidak punya perencanaan strategik per sektor, sehingga akhirnya nggak tahu mau kemana, nggak jelas mau kemana. Saya ambil contoh karena saya mainnya di dua, SDM dan keuangan. Saya ambil contoh SDM. Anda punya yang namanya kebijakan energi nasional, tetapi tidak bisa jadi pijakan, repot, basisnya mekanisme pasar. Sekarang roadmapnya peternakan pada sapi, basisnya apa? Tadi saya bilang dua kan, Anda mesti lihat pada harga, itu harga artinya Anda mesti bongkar pada struktur biaya gitu ya, lalu juga pada ketersediaan itu artinya Anda bicara tentang produktivitas. Dengan begitu Anda sedang mengimprove namanya kualitas peternak yang ternyata jumlahnya 0,4 itu yang sebagian besar adalah Islam. Jadi sebenarnya tanggung jawab PKS-nya luar biasa gitu di situ dan itu peluang luar biasa. Dari Senayan, Jakarta, tim liputan fraksi PKS TV mengabarkan.